jemaat yang terkasih, Shalom. Majelis Jemaat GKU Depok 1 mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di dalam ibadah minggu kedua, Minggu Pentakosta pada hari Minggu, hari ini tanggal 14 Juni 2026. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita sebelum memasuki ibadah di pagi hari ini, kita berdiam diri, meneduhkan hati, mempersiapkan roh dan pikiran kita bagi Allah. Bersaat teduh sejenak. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Kesan 32 bait pertama dan kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, pada hari ini nats pembimbing terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 6 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Pengakuan dosa. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Dimulai. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepada-Mu. Kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Berita anugerah kepada kita pada hari ini tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9.
Demikian sabda Tuhan. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Petunjuk hidup baru, pengakuan dosa secara ikhlas, dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni, membawa kita untuk memperlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kami mengundang vokal grup dari Universitas Gunadarma untuk membawakan pujian.
Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma. Tetap melayani Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati hidup kalian masing-masing. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk kepada pemberitaan firman. Mari kita naikkan pujian Sabda Tuhan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terpujilah Engkau ya Allah. Dengan pertolongan-Mu melalui kuasa Roh Kudus, kami boleh berada di rumah pemujaan-Mu, menguduskan hari perhentian Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dengan kehausan. Berilah kepada kami kebenaran firman-Mu, agar kami senantiasa disegarkan oleh firman Allah. Pengurapan Tuhan boleh terjadi bagi kami semua yang penuh dengan kelemahan ini, sehingga kami kuat dan dimampukan untuk menjalani kehidupan kami ke depan dengan pertolongan Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang memberitakan sabda-Mu, sehingga hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan Allah dalam pemberitaannya. Tuhan, memberkati umat tebusan-Mu yang saat ini menantikan pemberitaan firman-Mu. Terpujilah Bapa di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6.
Kita mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita berbalas-balasan untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan setiap ayat ganjil. Mohon Bapak Ibu Saudara membaca setiap ayat genap. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sengut-sengut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokarus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Demikian saudara-saudara kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Ia pun berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Baik-baik? Sehat semuanya? Puji Tuhan, saudara dan saya bisa bertemu pada pagi hari ini karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, karena ingin Tuhan pertemukan tatap muka saat ini, baik dari Dharma, Kuda Dharma juga. Pujiannya luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada satu tema yang cukup menggeli dalam hati kita. Tema ini memang bukan metode atau bukan keinginan dunia, bukan kebiasaan di dunia. Temanya adalah pelayan Tuhan bukan yang paling bisa, tetapi yang paling bersedia. Pelayan Tuhan bukan yang paling bisa, tetapi yang paling bersedia. Pertanyaan untuk kita semua, siapakah yang disebut pelayan?
Kalau kita berbicara dalam gereja seolah-olah bahwa pendeta itulah menjadi pelayan dan penatua, serta pengurus-pengurus kategorial, pemandu pujian, organis, dan menangani media. Koster pelayan enggak? Pelayan. Vokal grup dari Buddha Dharma ya? Pelayan enggak? Bapak Ibu pelayan? Mari kita lihat sejauh mana kepelayanan kita. Kadang-kadang kalau berucap tegas luar biasa, setelah diberikan penjelasan, oh iya, belum masuk di dalamnya gitu. Saudara-saudara, kenapa menggeli di dalam hati kita tema ini? Karena kebiasaan dunia untuk mencari pemimpin dan mencari pelayan bukan karena bersedia, tetapi karena kemampuan, kepintaran, keahlian. Oh itu dia, pintar dia. Oh itu dia, mampu dia. Iya pengalamannya luar biasa. Lalu semakin hebat seseorang itu, semakin layak ia menjadi pemimpin dan menjadi pelayan. Bukan itu yang terjadi? Baik mulai RT, RW, sampai kepada tingkat yang tertinggi. Bahkan di dalam gereja pun terjadi seperti itu. Tetapi Tuhan berkata, bukan yang paling bisa, tetapi yang paling bersedia. Saya belum pernah mendengar satu tanggapan, sautan, atau pendapat seperti yang dikatakan oleh Yesaya ketika ada suara dia dengar, siapakah yang kuutus? Yesaya 6 ayat 8 itu. Siapakah yang akan kuutus? Lalu Yesaya langsung mendengar suara itu memberikan jawaban, inilah aku, utuslah aku. Kira-kira ada nggak seperti itu yang langsung memberi jawaban? Jawabannya apa? Aduh, orang lain aja lah. Jangan, saya masih sibuk. Masih gak ada orang lain daripada saya sendiri. Apa sih yang saya tahu? Itu yang terdengar awal. Setelah ada percakapan yang kedua, baru mulai, iya deh Pak, aku siap. Nah saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, memang ciri-ciri khas di dalam kerajaan Allah adalah kesiapan hati. Itu ciri-ciri khasnya. Ciri-ciri yang ada di dalam dunia, siapa yang bisa, siapa yang berpengalaman, siapa yang berpendidikan, siapa yang berpengetahuan. Tapi tidak semua mereka yang seperti itu langsung mau bersedia kalau diminta menjadi pelayan. Nah saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berjalan di Danau Galilea, berjumpa dengan dua orang yang bersaudara, yang bernama Petrus dan Andreas. Dia berkata, ikut aku. Hanya dihunjuk. Ikut aku, kata Yesus. Petrus, Andreas langsung mengikuti Yesus, lalu meninggalkan perahunya dan jalannya tanpa ada komentar. Hati yang bersedia. Nah saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, yang terjadi di kalangan jemaat mula-mula
para rasul itu melihat bagaimana perkembangan jemaat, pertumbuhan jemaat setelah pencurahan Roh Kudus. Bertambah-tambah jemaat itu. Banyak yang percaya, banyak yang bertobat. Tapi pertambahan jemaat itu mendatangkan masalah. Mari kita baca pada ayat yang pertama. Dikatakan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ada masalah. Ada sungut-sungut. Jemaat juga pasti pernah bersungut-sungut kalau nggak dikunjungi di rumah oleh majelis. Betul nggak? Pasti itu. Kok nggak pernah? Ya kan? Padahal tadi sudah ada pengakuan semua pelayan. Kan begitu toh? Semua pelayan kan? Jangan menuntut. Karena semua pelayan. Semua bukan menuntut. Melaksanakan tugasnya sebagai pelayan. Karena terjadi permasalahan sosial. Perhatian yang sangat utama di kalangan jemaat mula-mula adalah pelayanan sosial. Hai, perhatikan janda-janda itu. Hai, kamu rasul-rasul, perhatikan itu semua yang membutuhkan pertolongan, yang memerlukan sesuatu dukungan daripada gereja. Perhatikan itu. Jangan sampai diabaikan. Saya yakin di jemaat ini tidak pernah diabaikan pelayanan. Amin. Jangan separuh dong jemaat yang jawab. Nah, saudara, yang dikasih dari berkat oleh Tuhan, sadar para rasul-rasul atas kekurangan dan kelemahannya, keterbatasannya. Di sini kadang-kadang jemaat tidak menyadari akan kekurangan dan kelemahannya, hanya menuntut. Di sini kadang-kadang tidak menyadari para pelayan-pelayan, tapi rasul-rasul ini menyadari keterbatasannya. Karena ada pertumbuhan jemaat, perkembangan jemaat mula-mula sangat luar biasa, maka kelemahan mereka, kesadaran mereka akan kekurangannya, kami tidak bisa menjangkau pelayanan para janda-janda. Supaya tercapai pelayanan itu, supaya terjangkau pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar sana, apa yang harus dilakukan? Maka dengan kerendahan hati, para rasul-rasul mengusulkan kepada jemaat, kami menyadari kekurangan kami. Di ayat 2 tadi, kami lemah. Kami usulkan supaya jemaat memilih 7 orang. Dengan satu syarat, memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Mari kita baca. Dikatakan di sana pada ayatnya yang ketiga, yang terkenal baik. Jadi yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat. Ini syarat. Berarti kalau terkenal baik, di situ sudah ada iman yang hidup. Di situ kasih yang hidup. Di situ ada kepedulian. Namanya terkenal baik. Itu sudah selalu ada sapaan yang baik, mengampuni orang yang bersalah. Lalu dikatakan dipenuhi Roh Kudus. Berarti bukan kepintarannya yang berbicara, bukan kemampuannya yang berbicara, tetapi karena kuasa Allah yang memimpin dirinya hidup di dalam
rendah hati, sabar, lemah lembut. Nah, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kalau ia sudah memiliki hikmat, hikmat di atas segala pengetahuan, hikmat di atas segala kepintaran, berarti hikmat itu adalah yang menguasai seluruh kehidupan kita. Bukan karena kepintaranku, bukan karena kemampuanku, tapi karena kepintaran yang datang daripada melalui hikmat. Nah, tadi kan semua mengatakan, siapa pelayan dalam gereja? Semua pendeta, penatua, pengurus kategorial, atau semua anggota jemaat? Semua anggota jemaat adalah pelayan. Kalau semua anggota jemaat pelayan, berarti jemaat itu sudah memiliki terkenal baik. Ucapannya, tindakannya, perbuatannya, sapaannya. Dia sudah dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh roh kedagingannya. Bapak Ibu, 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu ya, tanggal 24, pencerahan Roh Kudus ya. Di situ pencerahan Roh Kudus kita memperingati kelahiran pencerahan Roh Kudus. Memperingati, bukan pada saat itu turun kan? Sudah turun sejauh 2000 tahun yang lalu. Dan itu sudah ada dalam diri kita. Setiap saudara yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhannya, pasti sudah ada Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih dominan dalam kehidupan kita? Dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh kedagingan, roh kedagingan? Coba. Mana yang lebih dominan muncul dari kehidupan kita? Apakah yang dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh roh kedagingan? Ada yang berbuat salah? Ada yang pernah berdosa? Ada yang berbuat kelemahan? Ada? Ada yang mengecewakan orang tua? Ada yang mengecewakan anak-anak? Ada yang mengecewakan istri suami? Ada. Itu dosa enggak? Itu karya siapa? Pekerjaan siapa? Roh Kudus atau roh kedagingan kita? Roh kedagingan kita. Kalau Roh Kudus itu lemah lembut, sabar. Nak, jangan begitu ya. Mak, Pak, jangan begitu ya. Sabar. Bukan langsung memuncak, ada ucapan-ucapan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, demikian saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, berarti selalu hal yang baik. 9 buah roh. Nah, saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, setelah dipilih yang 7 orang itu oleh jemaat asal atas usul daripada rasul, atas usul daripada majelis, katakan sekarang, berarti majelis itu rendah hati, tidak mau monopoli tugas, memberdayakan anggota jemaat, kerendahan hatinya. Lalu rasul itu menata pelayanan dengan baik. Tanda demikian, kalau ditata pelayanan dengan baik, berarti akan terus bertumbuh. Nah, saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, siapakah yang berperan di dalam kehidupan rumah tangga kita? Istri, suami, ibu, bapak, atau anak? Yang berperan dalam hal apapun dalam keluarga. Apakah tiga-tiganya? Coba kalau kita panggil anak kita, nak, bantu tolong dong bapak, mama. Apa kira-kira jawab mereka? Nah, ini ada anak banyak anak lain di sini loh. Apa? Tar. Nak, pak, nak. Tar pak, tar ma. Kan begitu ya? Lembutnya luar biasa. Panggil lagi, nak, tar dulu. Nah, kan semakin naik volumenya. Panggil lagi, gimana sih nak? Tar, semakin naik. Coba kalau itu namanya pistol, 3 kali ditembak sudah habis lang, mati.
Artinya berarti tidak semua dalam kehidupan keluarga itu yang berperanan untuk membawa keluarga itu supaya bahagia. Karena ada yang mau dilayani tidak mau melayani, tidak mau membantu, hanya cukup aja untuk perintah. Apa jadinya gereja? Apa jadinya keluarga itu? Mudah hancur. Karena keluarga, rumah tangga, rumah yang dibangun di atas cerami akan hancur kalau datang angin tapan. Tapi kalau keluarga itu, pribadi kita, pelayanan kita dibangun di atas fondasi yang kokoh, batu karang yang teguh, apapun yang datang akan tetap berdiri tegak. Nah, saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, setelah terjadi pemilihan kepada 7 yang mempunyai 3 kriteria terdengar baik, dipimpin oleh Roh Kudus, penuh dengan hikmat, lalu ada pemilihan yang dari berbagai budaya, berbagai suku. Ada salah seorang dari 7 itu dari orang Yahudi. Itu membentuk suatu kesatuan dan persatuan yang tidak membedakan satu sama lain. Berarti kehadiran setiap pribadi pelayan, termasuk jemaat, termasuk seperti kami pendeta, termasuk seperti penatua-penatua, membawa sesuatu untuk kesatuan dan persatuan jemaat. Berarti kehadiran kita membawa damai, sejahtera, sukacita, karena membawa keutuhan. Nah, lalu saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, rasul yang melakukan itu, membagikan tugas, memberikan kepercayaan, memberdayakan seluruh jemaat, maka terfokuslah rasul-rasul itu hanya di dalam pemberitaan firman dan juga hidup di dalam doa. Rasul-rasul semua adalah rasul Tuhan. Saudara-saudara dan saya adalah rasul Tuhan. Saudara dan saya adalah nabi Tuhan. Saudara adalah murid-murid Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Berarti kehidupan setiap pelayan Tuhan ada 2 yang tidak bisa terlepas dari ini. Hidup di dalam firman dan setia di dalam doa. Bagaimana di rumah? Adakah 2 bersama? Suami, istri, anak? Atau masing-masing? Harus hidup dalam doa. Bagaimana kita dalam kehidupan keluarga? Pernahkah kita bersama-sama diskusi tentang firman? Bagaimana kita dalam persekutuan gereja? Adakah sama-sama suami, istri, anak datang bersama? Bagaimana menjadi hidup di dalam firman dan doa kalau memang tidak pernah itu dilakukan? Nah, orang yang hidup di dalam doa, hidup di dalam firman, yang membawa kesatuan dan pelayan yang menjadi 3 kriteria yang dapat dilakukan, yaitu terkenal baik, dipimpin oleh Roh, dan juga hidup di dalam hikmat, maka akan mendapatkan sesuatu yang indah mulia di dalam hidupnya. Mari kita lihat ayat 7. Ayat 7 berkata begini. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Saya mau bertanya kepada kita, ini terakhir. Istri saya mengatakan tadi, jangan banyak pertanyaan Pak, katanya. Itu istri saya tadi.
Karena saya khotbah pagi kah, jangan baca pertanyaan. Ya udah, jangan baca pertanyaannya, satu aja lah. Kalau kebenaran firman, tadi dikatakan tersebar firman. Kalau firman itu disampaikan hanya di kalangan jemaat atau komunitas GKO Depok 1, baik dalam kebaktian rumah tangga, baik di dalam kebaktian pilih-pilih, kebaktian pemuda, remaja, sekolah minggu, lansia, PW, kira-kira apa yang kita dapatkan? Pertambahan jumlah anggota jemaat atau pertambahan jumlah jemaat hadir dan pertambahan iman yang semakin kokoh? Jadi kita beritakan firman di kalangan komunitas GKO Depok 1. Kira-kira ada nggak penambahan dan jumlah anggota jamaah di situ? Sulit ya. Yang dapat di situ adalah jemaat memiliki iman yang hidup, yang kuat, hidup di dalam firman. Kan begitu? Nah, dengan demikian supaya bisa bertambah jemaat itu, bertambah datang kepada Kristus, berarti harus kita pergi, harus kita beritakan, harus kita sampaikan kepada mereka yang belum mendengar. Siapa memberitakannya? Siapa yang menyampaikannya? Penatua, pendeta? Enggak. Semua orang yang percaya kepada Kristus, termasuk Bapak Saudara dan saya, adalah pemberita Injil melalui sikap kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi orang yang menyaksikannya. Jadi berarti kita ini adalah alat Tuhan yang luar biasa. Dengan demikian kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi alat yang dipercayakan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini, mari kita gunakan dengan baik. Berapa tahun lagi umur saya? Saya sekarang 72. Ya paling 15 tahun lagi. Mari kita gunakan kesempatan itu sebagai pelayan. Melayani di dalam kehidupan keluarga, melayani di tempat di mana kita beraktivitas, melayani di dalam gereja, melayani di tengah-tengah masyarakat. Disitulah tugas tanggung jawab seorang murid Yesus Kristus dan Rasul Kristus. Saudara dan saya menjadi rasul. Saudara dan saya menjadi murid Yesus. Jangan hanya untuk menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tapi biarlah melalui kita Yesus semakin dipermuliakan lewat kehidupan keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan Majulah, Majulah. Bapak Ibu Jemaat, saya undang bangkit berdiri.
Marilah kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Kita akan mengucapkan doa persembahan bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hendaklah kita bersuka cita dan bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, seperti ada tertulis di dalam Mazmur 76 ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu, biarlah pengiring-pengiringnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Tuhan memberkati persembahan jemaat.
kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada satu penekanan warta yang disampaikan melalui Panitia Pelaksana Kebaktian Padang Keluarga Jemaat GKO Depok 1. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, tempat di Kinasi Resort, Caringin, Kabupaten Bogor. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, diharapkan untuk hadir nanti pada tanggal 27 pukul 6 pagi untuk pendaftaran ulang. Panitia menyediakan sarapan pagi, air mineral, makan siang, prasmanan, kopi, teh, dan snack sore. Panitia juga menyediakan bus medium untuk jemaat. Jemaat yang membawa mobil pribadi dan keluarga mohon segera didaftarkan ke panitia. Ada hadiah, fun games, serta door prize untuk jemaat. Bagi jemaat dan anak sekolah minggu yang ingin berenang, harap membawa pakaian ganti, handuk, dan alat mandi sendiri. Anak sekolah minggu di bawah pengawasan penuh orang tua masing-masing selama acara berlangsung. Bapak Ibu jemaat, kita memiliki dress code untuk acara itu, bernuansa putih bagian atas dan bagian bawah bebas, rapi, dan santai. Peserta juga diharapkan membawa Alkitab dan obat-obatan pribadi. Bagi Bapak Ibu simpatisan yang mau ikut dalam acara ini, mendaftar. Ada biayanya 135.000. Demikian warta tambahan yang disampaikan oleh Panitia Kebaktian Padang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda Tuhan yang sudah kami dengar, boleh kami lakukan itu dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Jadikanlah kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menciptakan suasana damai sejahtera Kristus. Jadikanlah kami menjadi rasul-rasul Allah yang memberitakan firman Allah. Jadikan kami ya Bapa menjadi nabi-nabi juru bicara Allah di dalam bersikap, bertindak, dan berbuat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Bapa di surga, hamba menyerahkan kepada Tuhan keluarga jemaat, keluarga Bapak Hesron Budiman Filipus Malau, keluarga Bapak Roinaldo Mose, keluarga saudari Kaila Alexandra Natio Utauruk, keluarga Bapak Octavianus Latu Perisa, keluarga Ibu Hanna Riana, keluarga Ibu Madonna Mei Utami Nababan, keluarga saudari Graciela Etuori, keluarga Bapak Gaga Putra Perdana Hutapea. Tuhan, keluarga ini kami serahkan kepadamu. Segala sesuatu di dalam perjalanan kehidupan mereka, kami mohon kepada Tuhan pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Di dalam seluruh pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan hidup di dalam kehidupan keluarga ini, Tuhan mampukan dan kuatkan, beri jalan keluar kepada mereka.
keluarga-keluarga ini kiranya menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan gembala sidang, Pendeta Irene Monalisa Tetelepta beserta suami dan anak. Tuhan Yesus, sumber segala karya, kekuatan, kemampuan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab hamba-Mu ini di dalam gereja Tuhan. Ia siap melayani Tuhan. Biarlah anak dan suami yang mendukung dia selalu ada di dalam penyertaan dan dukungan Tuhan. Majelis Jemaat Penatua beserta keluarga pekerja-pekerja gereja, beserta keluarga pengurus-pengurus kategorial komisi, beserta keluarga guru-guru sekolah minggu, pengasuh sekolah minggu, Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Siapapun yang terlibat di dalam pelayanan gerejamu, pemusik, pemandu pujian, multimedia, koster, pengajar, remtar, kami serahkan seutuhnya mereka ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu memberi mana yang menjadi kebutuhan mereka setiap waktu, setiap hari di dalam menata hidup mereka ke depan dalam pelayanan ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, yang belum berjumpa, bertemu dengan pasangan hidup. Tuhan Yesus, kami menyerahkan mereka ke tangan Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa mohon pertolongan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga pada waktunya Tuhan akan memberi yang terbaik. Kami menyerahkan kepada Tuhan keluarga yang mendambakan keturunan, ibu yang sedang mengandung. Tuhan Yesus, Tuhan telah mempersatukan mereka menjadi suami istri, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, itulah firman Tuhan. Biarlah itu Engkau wujud nyatakan dalam kehidupan keluarga yang mendambakan keturunan seturut kehendak-Mu. Mereka berpengharapan teguh kepada Yesus Kristus yang akan mengabulkan permohonan mereka seturut kehendak Bapa. Ibu yang sedang mengandung kami serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga janin dalam kandungannya. Kehati-hatian setiap ibu yang sedang mengandung di dalam melakukan aktivitas hidupnya, sehingga tidak menjadi gangguan apapun bagi janin dalam kehidupannya. Terima kasih. Anak-anak yang meninggalkan Tuhan Yesus, Bapa di surga, pengaruh-pengaruh dunia ini sungguh-sungguh luar biasa untuk mengubah hati pikiran mereka sehingga meninggalkan Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus boleh bergerakkan hati pikiran mereka untuk kembali kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami menyerahkan mereka ke tangan Tuhan. Jangan biarkan mereka berada di dalam kehidupan kegelapan itu, ketidakpastian itu. Tapi biarlah mereka menjadi anak-anak yang memiliki kepastian keselamatan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Pelayanan pos pelayanan Dalung di Bali kami serahkan kepada Tuhan. Dalam pertumbuhannya, dalam pelayanannya, para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan di sana boleh menjadi sarana alat Tuhan untuk mengembangkan pos pelayanan ini. Demikian juga topangan dukungan daripada seluruh jemaat majelis jemaat yang ada di GKO Depok 1 sebagai induk daripada pos pelayanan Dalung di Bali. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami serahkan kepada Tuhan Majelis Sinode Gereja Kristen Hukum Indonesia dengan segala programnya. Tuhan memberkati pelaksanaan sidang MLS pada tahun ini, pelaksanaan sidang sinode yang ke-11 tahun yang akan datang.
Kami serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan menata seluruh acara-acara yang akan dilaksanakan oleh Majelis Sinode. Tuhan memberkati, memberikan hikmat kepada Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan juga aparat-aparat yang ada di dalamnya. Kelengkapan kepengurusan ini Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa di mana kebaktian Padang pada tanggal 27 Juni 2020 akan dilaksanakan oleh gerejamu di tempat ini. Segala sesuatu yang berhubungan dengan acara itu kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan lengkapi. Engkau sumber segala-galanya, penata kehidupan pelayanan dan persekutuan. Melalui kuasa Roh Kudus, boleh itu terjadi sehingga acara ini berjalan seturut kehendak Bapa Surgawi. Peneguhan calon penatua periode 2026-2031 yang telah disepakati dan telah dipilih, telah ditentukan oleh Allah sendiri. Mereka akan diteguhkan dan ditabiskan pada tanggal 5 Juli yang akan datang. Kami doakan mereka kepada Tuhan, supaya mereka boleh menjadi pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh penuh dengan kesetiaan dan ketaatan di dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan setelah mereka ditahbiskan. Pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini masih melayani di Kau, kami serahkan mereka ke tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, Engkau mendengar jeritan hati setiap anak-anak Tuhan yang berjuang di dalam melawan sakit penyakit yang sedang mereka alami. Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supratina Makatipu, Ibu Yuliana Siu, Bapak Ruslan Juliseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Yosefine Hetarihon Suarsono, Bapak Diakonias Marwanaya, Ibu Andriana Yiska Sri Sukartika Manuaranaya, Bapak Mulyadi Manulang, Saudara Harrego Jeremia Tameun, Bapak Marhadin Gultom, Ibu Madonna Mei Utami Nababan, Ibu Tugilah Umarianto. Pasca operasi pada hari kemarin tanggal 12 di Rumah Sakit Termais, Saudara Aditya Pamungkas, Tuhan, mereka merindukan kasih dan kemurahan Tuhan untuk memberikan kepada mereka kesembuhan. Tuhan memberkati usaha yang mereka lakukan dalam pengobatan, pelayanan para dokter dan para medis, bahkan keluarga. Biarlah mereka senantiasa memiliki pengharapan yang hidup hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan mereka ke tangan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sumber segala kesembuhan, sumber pemulihan kehidupan jemaat, tubuh yang lemah menjadi tubuh yang kuat, tubuh yang sakit menjadi tubuh yang sehat. Terpujilah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa menaikkan syukur terima kasih atas anugerah rahmat yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu boleh tambah umur 1 tahun. Saudara kekasih kami Yehezkiel Yoga Nugraha Adi Kristianto, Ibu Rondang Sianipar, Irfan Junior Liu, Saudara Jorse Juniardo Vigo Aiheri, Saudara Gabriel Marcel Nicholas Supit, Bapak Willem Misa, Brigitia Naila Tahalea, Bapak Adi Prastau Towo, Ibu Penatua Lestari Ambarningrum, Saudari Cindy Sketer Gladys Suabesi,
Bapak Eli Robinson Situmorang, Ibu Maria Huta Barat, Ibu Timur Hutapea Pardede, Sofia Hilary Marwanaya. Kami mohon kepada Bapak, penyertaan-Mu sungguh luar biasa, pimpinan-Mu dalam perjalanan kehidupan mereka luar biasa. Jadikanlah mereka menjadi umat-umat yang takut akan Tuhan. Hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam pelayanan, dan hidup di dalam Kristus Yesus di dalam seluruh aktivitas hidup mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati kehidupan anggota keluarga mereka. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih atas tambah umur 1 tahun Tuhan beri kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk suku Ogan yang ada di Sumatera Selatan. Kami mohon kepada Tuhan, Engkau membukakan jalan yang terbaik, mengutus orang-orang yang bisa memberitakan Injil kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus menetapkan para penginjil, para misionaris, gereja-gereja Tuhan, agar mereka boleh mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Sepanjang perjalanan hidup mereka, boleh senantiasa mereka keluar dari kegelapan itu, masuk kepada terang Allah sendiri. Terpujilah Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa negara kami dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Khusus bangsa negara kami yang saat ini politik sangat memanas, ekonomi yang membuat semakin resah warga. Kami mohon kepada Bapa, Engkau yang memberikan bangsa dan negara ini kepada rakyat yang ada di Indonesia ini. Kami mohon kepadamu, kuasa Roh Kudus boleh terjadi untuk menyatakan kehendak-Mu, kemuliaan-Mu, supaya tidak terpecah-pecah bangsa dan negara kami, tapi tetap utuh bersatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemimpin-pemimpin bangsa negara kami ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai kepada kelurahan dan RT di mana kami berdomisili. Mereka senantiasa tidak hanya mementingkan diri sendiri, kelompok, tetapi mementingkan warga negara Republik Indonesia ini hidup di dalam kesejahteraan. Terpujilah Bapa, hanya di dalam nama Yesus, sumber segala-galanya, kami berdoa kepada Bapa Surgawi melalui putra-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian berkumandang suara dari seberang. Kirimlah pelita hijau
Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Silakan duduk untuk bersatu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang kehilangan kunci motor, nanti datang ke ruang majelis.